Anda kembali di iNews Malam pemirsa, sebuah kapal tanker milik Pertamina terbakar saat sedang berlabuh di kawasan Karimun, Kepulauan Riau. Kapal terbakar saat persiapan perbaikan. Kobaran api menghanguskan kapal tanker Pertamina yang sedang dalam persiapan perbaikan di kawasan Karimun, Kepulauan Riau. Sejumlah pekerja dan ABK kapal langsung menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab kebakaran dan apakah ada korban jiwa. Aparat dari Satuan Polisi Perairan Polres Karimun Tengah menyelidiki kasus ini. Sebuah truk tronton bermuatan hebel terguling di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Muatan truk menimpa mobil box yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan kemacetan. Truk bermuatan hebel terguling di tanjakan Gentong Bawah, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat rem truk tidak berfungsi dan kelebihan muatan. Sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya terguling. Muatan hebel dari truk menimpa mobil box yang datang dari arah berlawanan, sehingga menimbulkan kemacetan panjang hampir 3 km dari arah Bandung ke Tasikmalaya dan sebaliknya. Dibantu warga, Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota bersama Polsek Kadipaten mengevakuasi truk dengan mobil derek. Kan Gentong ke 1, karena mungkin menganggap menurut diskresinya adalah aman. Akhirnya dimainkan supaya terjadi tumpah. Pada saat tumpah ada kendaraan yang berlawanan, mobil box, sehingga mobil box tersebut terlemparkan atau terlempari oleh kabel yang tumpah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan jajaran unit laka lantas Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tampil perdana dalam konferensi pers terkait tindak penyalahgunaan narkoba di Polres Metro Jakarta Pusat sore tadi. Nia Ramadhani pun membacakan permohonan maafnya sembari terisak. Saya dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, rekan kerja, dan seluruh pihak yang sudah menaruh kepercayaannya kepada saya. Inilah permohonan maaf Nia Ramadhani dan Ardi Bakri saat pertama kali tampil ke muka publik dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat sore tadi. Usai ditangkap terkait penyalahgunaan narkoba Rabu 7 Juli lalu. Dengan mengenakan baju tahanan dan terisak menahan tangis, Nia juga mengakui dan menyesal atas perbuatannya. Saya, Nia Ramadhani Bakri, mengakui bahwa yang saya lakukan tidak menjadi sebuah contoh yang terpuji. Sebagai manusia, saya sadar seharusnya saya memberikan contoh yang baik bagi anak-anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Sementara itu terkait pengajuan permohonan rehabilitasi yang diutarakan oleh kuasa hukum Nia dan Ardi, polisi memastikan proses hukum Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tetap berjalan, meski keduanya direhabilitasi. Bahwa dalam pasal 127 sebagaimana yang hasil penyelidikan kami tentang pengguna narkoba ini diwajibkan untuk melakukan atau dilaksanakannya rehabilitasi. Itu adalah kewajiban undang-undang. Dan kemudian dengan rehabilitasi ini bukan perkaranya tidak dilanjutkan, tidak, perkara tetap kami lanjutkan. Sebelumnya Nia, Ardi, dan satu tersangka lain dinyatakan positif mengkonsumsi sabu berdasarkan hasil pemeriksaan urin. Polisi menetapkan mereka sebagai tersangka dan kini dalam proses penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga mengedarkan kokain senilai 15 miliar rupiah. Seorang warga negara Jerman ditangkap polisi di salah satu villa di Badung, Bali. Kasus ini merupakan penangkapan terbesar dengan barang bukti kokain di Bali. ABL ditangkap di sebuah villa di Desa Cemangi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Dari kamar warga negara Jerman ini disita barang bukti 1 gram hasis dan 109 paket kokain seberat 282 gram senilai 15 miliar rupiah. Penangkapan tersangka bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika di sebuah villa. Meski mengaku hanya sebagai pemakai, namun banyaknya barang bukti yang didapat membuat polisi menduga kuat tersangka merupakan pengedar narkotika. Atas perbuatannya, ABL dijerat pasal 111 ayat 1 dan pasal 112 ayat 3 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara. Dalam sejarah penangkapan bandar narkoba untuk di Polda Bali untuk barang bukti kokain, ya. Dan inilah bukti kepada seluruh masyarakat bahwa memang untuk peredaran narkoba ini sudah sangat masif, ya, termasuk dengan jenisnya. Bagaimana kokain sebagai narkoba yang kategori mahal itu juga menjadi konsumsi oleh masyarakat saat ini. Pemirsa, polisi memberikan sanksi kepada Kepala Desa Dokoro Grobogan yang sempat viral berjoget tanpa menaati protokol kesehatan. Sanksi yang dijatuhkan adalah membangun tempat isolasi terpadu dengan biaya sendiri. Ruang isolasi terpadu ini dibangun oleh Kepala Desa Dokoro, Grobogan, Jawa Tengah, dengan biaya sendiri. Hal ini sebagai sanksi karena telah joget bersama perangkat desa lainnya tanpa protokol kesehatan beberapa waktu lalu. Sanksi diberikan oleh pihak kepolisian Grobogan, Jawa Tengah. Tempat isolasi terpadu ini nantinya akan digunakan untuk isolasi bagi warga yang terpapar COVID-19. Nah, itu yang di gedung ada 10 ruangan, yang di sini ada 1 ruangan plus dapur. Meski sudah dibangun ruang isolasi terpadu, warga yang terpapar COVID-19 menolak menempati ruang isolasi tersebut dan memilih menjalani isolasi di rumah masing-masing. Sebelumnya, video Kepala Desa Dokoro yang sedang berjoget usai pelantikan tanpa protokol kesehatan viral di media sosial. Video pun mendapat beragam komentar dari netizen. Bahkan Bupati sempat marah melihat ulah Kepala Desa Dokoro ini. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.